Tahu nggak kalau Rasulullah pernah menyelesaikan pertikaian saat renovasi Ka'bah? Ka'bah yang udah berdiri sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail, seiring dengan berjalannya waktu, bangunan itu rusak karena usia, cuaca, dan bahkan sempat kebanjiran. Masyarakat Quraisy tahu ini rumah Allah, tempat yang sangat mereka hormati. Jadi mereka sepakat buat renovasi Ka'bah biar lebih kuat dan layak. Tapi ada satu hal, mereka nggak mau pakai uang haram. Jadi mereka cuma pakai harta yang halal, hasil dagang yang bersih, bukan dari riba, mencuri, atau judi. Renovasi ini pada saat Rasulullah berumur 35 tahun atau 5 tahun sebelum menjadi nabi. Pas renovasi dimulai, struktur Ka'bah dirobohkan sampai fondasinya. Mereka tetap menghormati bangunan itu, tapi memang perlu dibangun ulang. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun. Saat pembangunan hampir selesai, tibalah saat meletakkan batu Hajar Aswad, batu hitam yang sangat suci. Karena meletakkan batu Hajar Aswad itu ke tempat semula adalah suatu kehormatan bagi kelompok kabilah. Suku-suku Quraisy berebut hak buat meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Masing-masing merasa paling berhak dan paling mulia. Suasana makin panas, hampir jadi konflik besar, bahkan sampai ada yang usul perang demi kehormatan. Dan perselisihan ini terus berlanjut selama 4-5 hari. Akhirnya Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka. Beliau berkata, siapapun yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram besok pagi, dialah yang akan menjadi penengah dan menentukan siapa yang berhak. Mereka semua setuju dan ternyata orang pertama yang masuk adalah Muhammad bin Abdullah. Begitu beliau masuk, semua langsung senang dan lega. Ini dia Al-Amin. Kami semua ridho dengan keputusannya. Rasulullah nggak nunjuk satu suku atau orang. Beliau malah minta selembar kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Lalu beliau meminta kain itu untuk dipegang oleh semua pemimpin suku di ujung kain dan mengangkatnya bersama-sama. Setelah sampai di tempatnya, Rasulullah sendiri yang mengambil batu itu dan meletakkannya dengan tangannya yang mulia. Masya Allah, semua puas, nggak ada yang tersinggung. Konflik selesai dengan damai dan elegan. Rasulullah menunjukkan kepemimpinan dan kebijaksanaan bahkan sebelum kenabian. Persatuan lebih penting daripada ego dan gengsi. Kalau niatnya baik dan dilakukan dengan cara bijak, semua masalah bisa diselesaikan.